bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali datang ke baik-Nya yang kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Bila kami layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu yang Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita sama-sama. Yesus Tuhan, diri kita dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
bersorak-sorai memuji dan menyembah bersama Bapa. Emang habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang berbalas di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang mengantarkan firman dalam kaki mereka Tuhan. Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan. Maka mereka memiliki kerinduan untuk boleh datang ke rumah-Mu memuji dan menyembah Tuhan. Oleh berkat-berkat-Mu juga mengalir atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati mulut bibir hamba-Mu, Engkau pakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Agar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai, siap memuji Tuhan sama-sama, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai meninggikan namanya, sebab Dia ajaib, sebab Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita untuk memuji dan menyembah Dia. Katakan sama-sama. Hari ini
Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan karena kami bebas. Kami boleh merdeka oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang telah melepaskan setiap kami Tuhan dari hukuman dosa. Karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau luar biasa Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mau berkata Engkau selalu baik. Selalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Kuasa-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur pagi menjelang siang ini ala Roh Kudus atas lawatan-Mu, atas ibadah kami mulai akhir, awal, pertengahan sampai akhir. Lawatan-Mu kami percaya aliran-aliran Roh Kudus itu bekerja dari tempat ini dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu bagi orang yang membutuhkan firman hari ini. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube Tuhan. Lawat kami semua, lawat kami semua, takhirkan kami, sembuhkan kami. Supaya kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan Yesus Kristus ada atas kehidupan kami melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kami mau duduk diam dan kami siap menerima firman yang hidup, kuasa yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Amin. Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Amin. Terpujilah Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Hari ini adalah awal minggu pertama di tahun, di awal bulan Agustus. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Berarti hari kemerdekaan itu adalah hari pembebasan. Amin. Hari pembebasan itu adalah bagi orang yang selama ini diikat, selama ini diintimidasi, selama ini dikerangkeng. Arti dikerangkeng itu adalah ada batas-batasnya. Tapi pada hari ini kita percaya di dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang membatasi hidup kita. Amin. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang mengintimidasi lagi. Karena kenapa? Yesus sudah lahir. Yesus bangkit dan menjadi raja. Saya rindu hari ini berbicara tentang orang-orang hebat. Orang-orang hebat ini seperti Abraham. Kita tahu Abraham itu bukan orang Israel asli. Israel itu belum ada. Israel itu jauh, masih jauh. Tapi Abraham sudah ada. Bapak Abraham itu dari Ur Kasdim pindah, disuruh Tuhan pindah ke tanah Kanaan. Itulah Israel sekarang. Berarti ada sesuatu rencana Tuhan yang besar atas Abraham. Amin.
Yang kedua, Musa. Musa adalah dia orang Lewi. Ini berarti ya, kan waktu itu bangsa Israel, karena di firman Tuhan berkata bapak Musa dan mama Musa orang Lewi loh. Berarti sebelum anak-anak Yakub lahir, yang 12 orang itu, Tuhan sudah bikin sejarah. Tuhan sudah tetapkan sejarah bahwa nanti anak keturunan daripada Israel itu adalah 12 orang. Maka hari ini saya rindu kita mendengar firman Tuhan dan nikmati hari berkat Tuhan hari ini. Ini firman ini luar biasa karena bulan ini adalah bulan pembebasan bagi bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus nanti, hari kemerdekaan. Di awal bulan ini berarti ada sesuatu yang besar Tuhan rencanakan atas bangsa Indonesia. Amin. Dan ada suatu besar rencana Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan jangan lupa, ada satu rencana besar yang luar biasa besarnya yang Tuhan mau lakukan atas pelayanan kita. Amin. Amin. Coba dulu kita baca di dalam Satu Samuel. Satu Samuel ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 16 ayatnya ke-12 dan 13. Sudah dapat ya? 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-12 dan 13. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia ini adalah Daud. Kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Sebelum Daud lahir, Tuhan sudah ada punya rencana yang besar terhadap Daud. Percaya? Hah? Amin. Harus percaya. Sebelum Daud lahir, saya agak kembali ke belakang. Ibunya daripada neneknya daripada Daud siapa? Hah? Orang apa? Orang siapa namanya? Ruth. Mertua Ruth siapa? Naom. Orang Israel. Orang Lewi. Jadi dalam hal ini berarti rencana Tuhan bagi semua umat manusia ada. Bukan bagi orang Kristen saja. Bagi semua umat manusia rencana Tuhan ada. Maka perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah ada rencana Tuhan besar dalam kehidupanku. Ada rencana Tuhan besar dalam kehidupanku. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita semua seperti apa yang Tuhan pikirkan, seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan
yang sempurna, rancangan yang indah bagi semua umat manusia. Maka hari ini coba kita telah pelan-pelan soal Daud. Katanya di sini, Daud masih kecil dan tidak dikenal orang. Saudara-saudaranya pun tidak mengenalnya. Dia menggembalakan hanya 2-3 domba. 1-2-3 domba. Haleluya. Amin. Daud menggembalakan hanya 2-3 domba. Bukan katanya ratusan di sini. Saudara-saudaranya berkata, siapa yang kau suruh menggembalakan domba yang 2-3 domba itu? Berarti hanya nggak banyak. Tapi karena rencana Tuhan besar sekali atas Daud, maka dia menjadi raja. Hari ini saya mau katakan atas saudara dan saya, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya dan pelayanan kita. Amin. 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 Harus diamenkan ini. Kenapa? Kalau kita tidak mau mengamenkan bahwa ada rancangan Tuhan yang besar atas kehidupan kita, kalau kita tidak mau mengamenkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mulai hari ini percayalah bahwa yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang terbesar sekali Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan orang yang percaya. Terbukti Daud, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang klimis-klimis, badannya aja merah-merah katanya saking kena matahari setiap hari. Tapi apa katanya kepada Samuel? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Arti pengurapan itu adalah ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan atas Daud. Itulah pengurapan. Pengurapan datangnya daripada Tuhan. Pengurapan datangnya daripada Nabi. Ini Nabi Saul. Pengurapan datangnya daripada Tuhan. Pengurapan datangnya daripada pesuruh-pesuruh Tuhan. Hari ini katanya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Makanya dia berani lawan Goliat. Karena ada sesuatu rancangan Tuhan, ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan melalui Daud. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar mau Tuhan lakukan atas pelayanan kita. Ini harus diimani. Kalau tidak diimani, tidak akan percaya. Ngomong aja lu Pak Tom, lu kan. Tidak akan pernah terjadi. Semua umat manusia yang ada di bawah langit ini, Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan mereka. Maka hari ini, kita siap gak menerima? Kita mau gak menerima rancangan Tuhan itu? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpah. Pak, saya hari-hari ini terlampau bangga dengan Tuhan itu. Terlampau hebat Tuhan itu saya lihat. Dan sering kami cerita-cerita sama istri saya, Ma, jangan khawatir, hidup ini Tuhan yang menentukan, Tuhan yang membuat, Tuhan yang pegang tangan. Sungguh, saya terlampau bangga. Saya terlampau yakin kuasa dan mujizat Tuhan. Pernah kemarin, ini saya lagi lihat di YouTube ya, saya lagi scroll gini gitu kan. Ada katanya gini, dadu kalau dikocok, kalau cuma satu, nomornya kan ada sampai 1 sampai 6 ya. Kalau dikocok-kocok, kalau 1 sampai, kalau cuma 6 doang nomornya, pasti keluar 6. Tidak mungkin yang lain. Itu kata dunia. Karena dia tidak punya iman, maka dia tidak percaya mujizat. Hari ini kau tidur, besok pagi kau bangun, itu pasti terjadi, terkecuali kau mati katanya. Ya betul. Logika manusia.
Maka hari ini saya mau ketegaskan pertama sebelum kita panjang lebar mempelajari firman ini. Saya mau katakan hari ini, supaya rancangan Tuhan yang besar itu atas saudara dan saya, jangan pernah pakai logika manusia. Kalau saudara pakai logika manusia saudara, kalau saya memakai logika saya untuk melihat kemuliaan Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena perbedaan pola pikir kita dengan Tuhan jauh berbeda, seperti langit dan bumi jauhnya. Maka hari ini saya mau katakan, mulailah pakai iman, percaya. Saudara-saudara Daud itu panglima, ada yang dipakai Raja Daud, Raja Saul menjadi tentara-tentara saudara-saudara Daud. Kenapa tidak dipakai Daud? Karena orangnya kecil, orangnya pendek. Jadi apa mau dipakai dari dia? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi kenapa Tuhan mau pakai dia? Karena dia pakai iman percayanya. Terbukti. Kenapa saya bilang terbukti? Waktu dia menghadapi Goliat, dia berkata begini, siapakah engkau, hai bangsa yang tidak bersunat? Kau hina Allah Israel yang hidup. Saul aja takut. Saul raja Israel takut menghadapi Goliat. Datang yang merah-merah ini. Dibilang, saya akan membunuh kau hari ini. Wow, kenapa bisa seperti itu katanya? Kenapa dia bisa berbicara saya akan membunuh kau hari ini? Karena dia percaya. Karena dia tahu kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi atas orang yang percaya. Kalau tidak percaya tidak mungkin. Maka sejak itulah roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sejak kapan? Sejak diurapi. Kalau kita sekarang diurapi oleh siapa? Pengurapan daripada Roh Kudus. Kenapa kita perlu pengurapan Roh Kudus? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pengurapan Roh Kuduslah yang meneguhkan, yang membuat, yang memampukan kita untuk menghadapi dalam segala persoalan hidup. Kita baca dalam satu ayat lagi, Kejadian 41. Ayat 42. Ini orang-orang besar ya. Ada rencana-rencana besar ya. Ingat, tadi perikop firman Tuhan kita, ada rencana Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang besar atas saudara dan saya. Coba kita baca. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincinnya, cincin materainya dan jarinya dan mengenakannya pada Yusuf. Kita tahu Yusuf siapa? Orangnya kecil. Ini orang kecil juga Yusuf ini. Bukan orang-orang yang kayak abang-abangnya yang apa itu. Bukan, dia orang kecil. Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah emas pada lehernya. Ingat. Karena ada sesuatu perjalanan daripada Yusuf untuk mencapai nomor 2 di Mesir. Enak enggak? Tidak.
Banyak persoalan enggak? Banyak. Tapi apakah di dalam persoalan itu Yusuf takut kepada persoalan? Tidak. Apakah Yusuf tunduk kepada persoalan itu? Tidak. Tapi firman Tuhan berkata hari ini untuk kita renungkan, untuk kita bukan pikirkan, jangan pernah pikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata untuk direnungkan dan dilakukan. Yusuf bilang sama istri Potifar, hanya engkau yang tidak diberikan tuan atas pemeliharaanku. Dia menghindar. Dia lari dari persoalan yang membuat dia kena celah. Dan Yusuf tidak mau dia dicela oleh manusia. Sekali lagi, Yusuf tidak mau dicela oleh manusia, oleh tuannya Potifar. Apalagi di hadapan Tuhan dia berdosa. Yusuf berkata, Firaun berkata, mengambil cincinnya dan dipakaikannya kepada Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Maka daripada itu hari ini orang-orang besar ini enggak semena-mena dari gak ada persoalan langsung cus. Daud, kita tahu pertama tadi Daud, kita tahu bagaimana dia di dalam untuk mencapai tujuan Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan atas Daud. Apakah enak-enak? Tidak. Untuk mencapai tujuan Tuhan atas Yusuf, apakah enak? Tidak. Dia laki-laki loh, bujangan lagi, istri orang-orang hebat lagi. Kenapa tidak? Bisa kan? Kenapa tidak? Dan saya yakin sekali bahwa si Potifar itu adalah wanita yang sungguh-sungguh luar biasa cantiknya, pasti seksi. Kalau nggak, tidak mungkin mau si Potifar. Istri Potifar itu pasti cantik, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin enggak. Tapi biarpun cantik, biarpun seksi sekali, karena ada rencana Tuhan yang terkandung atas kehidupan Yusuf, maka Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada menikmati hal-hal dunia. Berarti ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang-orang besar. Tuhan sudah tetapkan menjadi orang besar. Tuhan ingin kita membuat jadi orang besar. Tapi untuk mencapai tujuan Tuhan atas rencana, atas pelayanan, atas pekerjaan, atas usaha, apapun bentuknya yang hari ini mau kita kerjakan, nikmati dengan sabar, nikmati dengan rendah hati, nikmati dengan kasih karunia yang Tuhan sediakan. Jangan melebihi kasih karunia Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Apa itu melebihi? Oh, karena kita ini sudah diselamatkan Tuhan, jadi gak perlu lagi berdoa, gak perlu lagi bahasa roh, gak perlu lagi beribadah, karena kita sudah sekali selamat tetap selamat. Friend, mana ada itu? Mulai hari ini, ayat 42.
Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalungnya emas pada lehernya. Menjadi nomor 2 dan tercapailah, terlaksanalah, karena dia mau sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan rindukan atas kehidupannya, maka terjadilah rencana yang besar itu atas kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan Daud. Satu lagi kita baca dalam Yosua. Yosua 1 ayat 3. Kita tahu Yosua yang berjalan 40 dalam perjalanannya untuk mengintai orang Filistin. Kenapa? Dia kan sebenarnya adalah sekretarisnya Musa. Bisa dibilang seperti itu, apa wakilnya Musa. Kenapa dia yang harus turun pergi untuk melihat keadaan negeri Palestina? Berarti ada sesuatu rencana Tuhan atas Yosua. Kan bisa aja kan? Orang banyak kok orang yang selain daripada suku Yosua, suku Benyamin, masih banyak kok orang-orang lebih hebat daripada Yosua di situ. Tapi kenapa Yosua yang ikut di dalam rombongan melihat tanah Kanaan itu? Karena ada satu rencana Tuhan yang besar atas hidup Yosua. Kenapa saudara dan saya ada di gereja ini? Karena ada satu rencana Tuhan yang besar yang mau Tuhan lakukan atas saya dan saudara. Amin. Itu poinnya hari ini. Ada satu rencana Tuhan yang besar untuk mau Tuhan nyatakan atas kehidupan, atas pekerjaan, atas pelayanan kita. Maka hari ini di dalam Yosua berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Amin. Setiap kaki yang diinjak, karena waktu itu ingat, mereka masih belum menyeberang ke tanah Kanaan. Mereka masih di Sungai Yordan, perbatasan tanah Kanaan dan Yordan dengan tanah. Sebenarnya sekarang sih sudah karena ada 3 suku yang ada di tanah itu, tapi waktu itu belum. Maka dia berkata begini, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, karena Yosua melihat mau menuruti semua perintah daripada Nabi Musa, maka berlakulah itu kepada Yosua. Maka mulai hari ini percaya, kalau kita tidak dipimpin, tidak diurapi oleh Roh Kudus, maka percayalah, tujuan dan rencana Tuhan tidak akan pernah tercapai atas kehidupan kita. Tapi kalau kita diurapi, kalau kita bersama-sama dengan Roh Kudus selalu, 2 Korintus 5 ayat 7 pasti terjadi atas pelayanan kita. Biarlah hari ini bagaimana Yosua menginjakkan sesudah mereka menyeberang Sungai Yordan,
dan semua tanah Kanaan yang Tuhan sudah tetapkan, yang diinjak oleh Yosua, Tuhan berikan semuanya. Janji Tuhan, kalau kita turut serta, kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, maka pasti digenapi. Ya, tapi adapun janji Tuhan kalau kita tidak diurapi oleh Roh Kudus, ya tidak akan pernah bisa janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Dan saya rindu mulai hari ini, sesudah mendengar firman ini, bahwa tidak gampang, tidak mudah seperti apa yang saya katakan tadi untuk menjadi orang-orang besar. Rencana Tuhan yang besar berarti ada proses yang besar juga yang harus kita lalui untuk menjadi kita mendapatkan rencana yang besar itu atas kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang instan. Bagi Tuhan tidak ada yang gampang. Ada rencana Tuhan yang besar, berarti ada sesuatu yang besar yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati untuk mendapatkan rencana yang besar itu yang Tuhan mau sediakan. Berarti harus apa? Kita jangan pernah melihat keadaan, jangan pernah melihat situasi, jangan pernah melihat di sekeliling kita. Kalau kita melihat, kita kalah. Tapi percayalah mulai hari ini, nikmatilah firman Tuhan ini. Katakan, Tuhan, aku tahu rancangan yang besar itu ada atas hidupku. Aku tahu rancangan Tuhan atas pelayananku pasti besar. Maka aku mau. Maka aku rindu itu terjadi atas kehidupanku. Aku rindu terjadi atas pelayananku. Aku rindu terjadi atas pekerjaanku. Tuhan bilang, well, Tuhan tidak pernah membatasi kalau kita membuka hati. Haleluya. Tuhan tidak pernah membatasi siapapun orang, asal dia membuka hati. Mari buka hati kita. Buka hati kita buat Tuhan. Biarlah mulai hari ini ada terjadi sesuatu yang baru, ada terjadi sesuatu yang indah, ada terjadi sesuatu yang spektakuler. Karena kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah sesuatu yang spektakuler yang dihadapi oleh para pendiri bangsa. Kalau kemerdekaan itu buat bangsa ini sudah terjadi, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu kepada kita lebih spektakuler. Keselamatan roh itu yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Jadilah orang besar, jadilah orang besar, dan jadilah orang menjadi orang besar, karena rancangan Tuhan besar atas saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang memperkenalkan kepada setiap kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Biar kami lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami semakin melekat dan semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berikan yang umur yang panjang, berikan hikmat, marifat-Mu, berikan sukacita dan damai daripada Tuhan. Berlimpah-limpah atas kehidupan beliau, dan digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang
yang mempunyai mulut bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan di jalan kamar kita menaikkan pujian kita. Kita mau berkata bahwa Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Berdoa, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan dari tempat ini, semua karena anugerah-Mu melayakkan kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa biarlah kami buka hati kami untuk kami boleh diurapi Roh Kudus lebih lagi, agar Tuhan rencana besar-Mu itu terjadi dalam setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan panggil, Tuhan pilih kami untuk tujuan mulia Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan bersuara, suara kebenaran yang dari surga terus Tuhan sampaikan buat hamba-Mu untuk ditaburkan bagi jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu ini dalam penggembalaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih untuk setiap janji firman-Mu. Biarlah terjadi Tuhan atas hamba-Mu ini. Kami bersyukur untuk keluarganya Tuhan, untuk istri, anak-anak, mantu, cucunya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, biar senantiasa mereka mengandalkan Engkau Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan lewat tangan kanan tangan kiri mereka Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa kami di hadapan Tuhan, dari kepimpinan yang tertinggi sampai terendah. Biarlah Tuhan roh takut Tuhan senantiasa ada di dalam hati mereka, agar apapun yang mereka kerjakan untuk Indonesia, semuanya Tuhan dalam jalur kebenaran, keadilan, kejujuran dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk polisi Tuhan, untuk TNI Bapa, dari kepala sampai Tuhan yang terendah. Biarlah Tuhan Engkau berikan kemampuan mereka boleh mengkawal, menjaga Indonesia ini Tuhan Yesus. Biar mereka sadar betul mereka punya tugas, bukan hanya kepada negara, kepada pemimpin di Indonesia ini, tapi kepada Tuhan sendiri, pemilik Indonesia yang sebenarnya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa, kami lepaskan berkat untuk kota Depok sekitarnya. Salam damai sejahtera atas kota Depok dalam nama Yesus. Untuk kepemimpinan Tuhan yang ada di kota Depok ini Tuhan, dari wali kota Tuhan sampai wakil wali kota sampai jajaran terendah,
Kiranya Tuhan tanamkan di hati mereka takut akan Engkau Tuhan. Agar apapun yang mereka tugaskan, apa mereka kerjakan Tuhan, semuanya Bapa mendatangkan Tuhan keberuntungan, keberhasilan untuk kota Depok ini dalam nama Yesus. Biarlah orang Kedar Nebayot yang ada di kota Depok Tuhan lawat. Kuasa Roh Kudus bekerja, mereka bertobat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami lepaskan salom untuk bangsa Israel umat pilihan-Mu. Jadilah kehendak rencanamu atas kota Israel, bangsa Israel umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mendengarkan channel YouTube kami, Tuhan memberkati mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja, yang sakit disembuhkan, beban berat diangkat bebannya, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang kaya yang miskin diperkaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami anak-anak Tuhan dari tempat ini, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.